Sopir bus kecelakaan maut di Tol Krapyak ditetapkan sebagai tersangka. Kunjungi stasiun Tawang, Wapres pastikan layanan optimal. Libur Nataru kawasan Malioboro ramai wisatawan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas sepekan hari ini selama 60 menit ke depan bersama saya, Novelia Hasanah. Kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. 16 penumpang meninggal dunia. Kecelakaan bus berpenumpang 34 orang terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang pada Senin 22 Desember dini hari. 16 orang dinyatakan meninggal dunia dan 18 orang lainnya mengalami luka. Salah satu penumpang yang akan pulang ke Boyolali menceritakan detik-detik mencekam saat bus terguling. Saksi mengatakan bus tujuan Yogyakarta melaju dengan kencang saat melintasi jalan menurun. Jalan turun itu, kalau Krapyak itu turun, tidak ada, seolah tidak ada perlambatan, tidak ada pengereman. Jadi kencang, terus mulai gue. Kencang Pak itu? Itu rencana mau kemana Pak? Rencana? Pulang Boyolali. Boyolali? Ya. Dari Bogor. Oh, dari Bogor mau ke Boyolali pulang? Nah, pulang. Acara wisata? Enggak, acara keluarga. Berarti nggak ada pengereman atau? Iya, katanya nggak ada. Kalau perasaan saya itu saya tujuan nggak gitu. Jadi kok tambah kenceng loh, padahal jalan turun, padahal kendaraan yang itu kan jalan turun biasanya ada perlambatan itu kan, namanya nggak ada. Atau pas muter tikungan itu ini. Bagi keluarga yang mencari informasi terkait kondisi korban, polisi mendirikan posko informasi korban meninggal kecelakaan bus di sekitar lokasi kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan kejadian kecelakaan merupakan peristiwa tunggal. Polisi masih memeriksa sopir bus yang merupakan sopir cadangan. Polisi juga melakukan tes urin pada sopir untuk mengetahui apakah sopir dipengaruhi alkohol dan zat adiktif lainnya. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Kalau ini kondisi sopir gimana Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Merespon peristiwa kecelakaan, Jasara Harja menjamin hak perlindungan kepada keluarga korban meninggal dan luka. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil olah TKP kecelakaan tunggal bus Cahaya Trans di Tol Krapyak, diketahui ternyata sopir yang mengendarai saat kecelakaan adalah sopir cadangan. Saat ini kondisi sopir selamat dan masih dilakukan pemeriksaan intensif, termasuk menjalani tes urin untuk memastikan sopir menggunakan narkoba atau tidak.
Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Ribut Hariwibowo, Senin pagi menjelaskan dari hasil olah TKP pihak kepolisian, kecelakaan yang menimpa bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak Semarang merupakan kecelakaan tunggal. Kapolda yang sedang meninjau posko antemortem di halaman ruang dokter forensik RSUP Dr. Karyadi, Semarang juga mengatakan sopir yang membawa bus tersebut diketahui merupakan sopir cadangan. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita lakukan penyidikan. Masih dilakukan penyelidikan, dugaan awal adalah laka tunggal. Nanti terhadap driver, sopirnya juga sedang kita tes untuk urin. Kita tes apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau kandungan zat yang dilarang lainnya. Sejauh ini kondisi sopir gimana Bapak? Sopir selamat dan diamankan di Polrestabes Semarang. Saat ini sopir telah diamankan di Mapolrestabes Semarang dalam kondisi selamat. Aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terkait penyebab kecelakaan bus. Selain itu, polisi juga melakukan tes urin terhadap supir cadangan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh narkoba atau zat lain yang menjadi pemicu kecelakaan ini. Rifai Handoko, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Usai kecelakaan di tol Krapyak yang menewaskan 16 orang, sopir bus cadangan ditetapkan sebagai tersangka. Sopir cadangan bus Cahaya Trans disebut mengemudi dengan kecepatan tinggi. Polisi menetapkan sopir cadangan bus Cahaya Trans rute Bekasi Yogyakarta bernama Gilang sebagai tersangka. Gilang yang masih berusia 22 tahun diketahui mengemudi dengan kecepatan tinggi dan tidak melakukan pengereman saat kejadian hingga membuat bus terguling saat melewati tikungan simpang susun tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh unit Laka Lantas Polrestabes Semarang, bus dalam kondisi laik jalan. Menurut polisi, pelaku menggantikan sopir utama di kilometer 102 res area Subang, Jawa Barat sebelum kecelakaan. Selain tidak mengetahui kondisi jalan di ruas tol Semarang-Batang, sopir cadangan ini juga baru bekerja selama 2 bulan di PO Cahaya Trans. Pelaku meminta maaf terhadap semua keluarga korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka. Penyidik juga sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan supir daripada ataupun pengemudi dari bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tersebut sebagai tersangka. Jadi penyidik berkesimpulan terpenuhi unsur pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengemudi mengakui mengemudikan kendaraan dalam kecepatan yang cukup tinggi, namun dia tidak bisa memastikan berapa kecepatannya, sehingga ketika di depan terdapat tikungan yang cukup menurun, supir tersebut kaget lalu berupaya untuk melakukan manuver dengan membanting setir ke kiri, namun posisi kendaraan sudah terlanjur berada di posisi kanan, sehingga terjadi out of control dan menyebabkan kendaraan bus tersebut terbalik dan membentur dinding beton yang ada di sisi kanan jalan tol tersebut. Dan inilah yang menjadi penyebab banyaknya korban meninggal. Korban atas kecelakaan terjadi yang menyebabkan mereka dengan mencapai Unit Laka Lantas menjerat tersangka dengan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Ketua KNKT Suryanto Cahyono melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bangkai bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal dan menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terhadap kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak. Ketua KNKT Suryanto Cahyono melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bangkai bus PO Cahaya Trans yang sudah dipindahkan ke GT Muktiharjo Kaligawe, Kota Semarang. Suryanto mengatakan KNKT akan menghimpun bukti termasuk memintai keterangan dari sopir bus dan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tunggal yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Memang seperti ini ya, nanti kita pelajari apa hubungannya bus ini dengan korban yang begitu banyak. Tapi secara sekilas di kerangka busnya juga kondisinya masih cukup baik, tidak karatnya ada tapi nggak signifikan. Terus kemudian atapnya juga terdeformasi cukup parah, sehingga istilahnya memang dari temuannya karena bus yang guling kena pembatas beton itu, sehingga survival space-nya. Jadi manusia segini Mbak, kalau terkencet gepeng ini artinya si kerangka yang tadi harus melindungi manusia di dalamnya, tapi karena terbentur sangat kuat sehingga survival space-nya menjadi berkurang, tidak memenuhi syarat sehingga bisa menimbulkan beberapa korban. Tapi secara sekilas kerangkanya masih dalam kondisi bagus. Bus PO Cahaya Trans yang dikemudikan sopir cadangan ini melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta dan diperkirakan hilang kendali saat di tikungan Simpang Susun sehingga menabrak pembatas jalan dan terguling. Febriana Mila, Dedi Stio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. AKBP Basuki jadi tersangka meninggalnya dosen Untak Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya dosen Dwinanda Lincia Levi alias Levi beberapa waktu lalu. AKBP Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas melakukan penyelidikan dan menemukan adanya unsur kelalaian yang membuat sang dosen meninggal dunia. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng akhirnya menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Kota Semarang, Dwinanda Lincia Levi. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban kamar kostel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng mengaku tetap mengacu pada standar operasional penyidikan terhadap tersangka. Pada prosedur masalah penyidikan, ya, siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum, administrasi penyidikan, kemudian kita akan limpahkan ke pihak kejaksaan. Tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Pertolongan. Ya, mengapa? Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki juga akan dijerat dengan pasal 359 KUHP serta pasal 306 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng
akan melakukan penyidikan lanjutan agar berkas bisa segera dilimpahkan kejaksaan untuk dihidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Polisi menangkap sepasang kekasih yang melakukan perampokan hingga korbannya meninggal dunia. Korban meninggal setelah meminum racun dari para pelaku. Kedua tersangka sepasang kekasih ditangkap di Kabupaten Rembang setelah hampir 1 pekan korban meninggal dunia. Sebelumnya korban ditemukan 16 Desember di Jalan Raya Beton, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dalam kondisi meninggal dunia. Saat ditemukan, sepeda motor, telepon genggam, dompet dan uang milik korban telah raib. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku memberikan minuman yang telah dicampur dengan tanaman kecubung. Karena kondisinya sudah berhalusinasi dan korban mungkin karena faktor usia tidak kuat, ya, akhirnya korban pingsan dan meninggal dunia. Ya. Kemudian kedua tersangka ini meninggalkan TKP dengan membawa barang milik korban berupa sepeda motor dan juga handphone milik korban dan uang, ya, uang milik korban senilai kurang lebih 1.250.000 sudah meluncurkan. Kedua tersangka merupakan residivis dan telah melakukan aksi serupa di 7 tempat kejadian perkara. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. 2 anak ditemukan meninggal setelah tenggelam di kubangan bekas galian C di Desa Klumpit, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya, kedua anak tersebut bermain bersama 1 teman lainnya yang berhasil selamat. Kejadian tersebut bermula saat 3 orang anak sedang bermain di area persawahan bekas galian C yang sedang tergenang air hujan. 2 anak masuk ke dalam kubangan secara bersamaan, sedangkan yang 1 menunggu di atas. Setelah ditunggu beberapa saat, ternyata kedua anak tersebut tidak kunjung kelihatan. 1 orang anak yang panik dan ketakutan langsung meminta tolong kepada warga sekitar. Setelah dilakukan pencarian oleh warga, kedua anak ditemukan terperosok ke dalam lumpur dalam kubangan air yang memiliki kedalaman 3 meter dalam kondisi meninggal dunia. Berarti karena memang main air ya, sengaja? Sengaja, karena pakaiannya dilepas. Oke. Baju. Iya, baju sama kaos dalamnya dilepas. Sendalnya dilepas. Terus ditemukan dalam kondisi sudah meninggal. Dua-duanya? Dua-duanya. Jadi evakuasi ke RSI. Setelah ditemukan, kedua anak tersebut sempat dibawa ke rumah sakit terdekat dan dari hasil visum tidak ditemukan tanda kekerasan. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Sebuah bus bertabrakan dengan truk gandeng di Kabupaten Kebumen. 1 orang meninggal dan 4 orang lainnya terluka. Kecelakaan terjadi antara bus berpenumpang jurusan Malang, Blitar, Purwokerto dengan truk gandeng di dekat Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa 23 Desember. Sopir bus meninggal dunia dalam kecelakaan, sementara sopir truk dan 3 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong untuk mendapat perawatan medis. Bohong gua. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Kebumen, Jawa Tengah. Kunjungi Stasiun Tawang, Wapres pastikan layanan optimal. Nantikan informasinya usai jeda.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di Kota Salatiga, Jawa Tengah untuk memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Selain menghadiri perayaan Natal, Wakil Presiden Gibran juga membagikan kado untuk anak-anak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal di lapangan Pancasila Kota Salatiga, Jawa Tengah untuk memberikan ucapan selamat Natal pada umat Kristiani Kamis pagi. Selain itu, Wakil Presiden Gibran juga meminta umat Kristiani untuk mendoakan masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang masih berjuang memulihkan kondisi pasca bencana banjir dan tanah longsor. Bapak Ibu semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Ini saya juga ucapkan selamat ke Pak Wali, seluruh Salatiga, karena Salatiga ini adalah kota paling toleran di Indonesia. Dan pengalaman pertama buat Pak Gibran di Natal bersama di Kota Salatiga, kota toleran. Bisa kesannya apa? Kesannya ini anak-anak, terutama anak-anak pada senang dapat hadiah. Kalau tahun-tahun hidupnya antrian dimulai dari sebelah. Dalam perayaan Natal di Kota Salatiga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sempat berdialog dengan anak-anak dan membagikan sekitar 2.000 bingkisan. Hendra Teguh Prastowo, Kompas TV, Salatiga, Jawa Tengah. Memastikan layanan moda transportasi kereta api berjalan optimal selama libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Stasiun Semarang Tawang Kamis pagi. Kunjungan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesiapan dan pelaksanaan pelayanan transportasi perkereta-apian, khususnya dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat pada periode libur akhir tahun. Wakil Presiden Gibran pun meninjau fasilitas stasiun dan alur pelayanan penumpang. Wapres mengecek kesiapan petugas dalam melayani peningkatan jumlah pengguna jasa kereta api selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Manajer Humas PT KAI Daup 4 Semarang mengatakan Stasiun Semarang Tawang merupakan salah satu stasiun strategis di wilayah Daup 4 Semarang yang melayani perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal. Stasiun Semarang Tawang juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru. Intinya sih kalau lihat secara eksplisit ya, beliau mengapresiasi atas layanan yang ada di KAI Daup 4 khususnya di Stasiun Semarang Tawang. Semarang Tawang ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi yang lainnya supaya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini. Mulai masa angkutan Natal dan Tahun Baru yang dimulai tanggal 18 Desember kemarin hingga saat ini itu memang terjadi peningkatan volume penumpang yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah dan masa libur Natal ini. Pihak KAI Daup 4 Semarang terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas stasiun serta integrasi antar moda guna memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi penumpang, khususnya pada periode dan mobilitas tinggi seperti libur Natal dan Tahun Baru. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas serta pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Jawa Tengah mengerahkan 27.971 personil yang ditempatkan di pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Sebanyak 27.971 personel TNI Polri serta instansi terkait siap mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Tengah.
Wakapolda Jawa Tengah yang melakukan pengecekan personel dan keamanan dalam pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025 untuk pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjelaskan, puluhan ribu personel akan ditempatkan di 259 pos pengamanan dan pelayanan yang terdiri dari 185 pos pengamanan, 48 pos pelayanan, dan 26 pos terpadu. Dari 27.971 personel yang diterjunkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru tersebut, terdiri dari 22.517 personel Polri, 1.235 personel TNI, dan 4.219 personel dari instansi terkait. Untuk pengamanan tahun ini akan menerapkan paradigma baru, yakni tidak hanya menitik beratkan pada aspek lalu lintas, namun pengamanan juga berorientasi pada pelayanan humanis, keselamatan, dan menciptakan suasana damai dalam ibadah serta kenyamanan masyarakat saat berwisata. Pelaksanaan gelar apel ini kita 14 hari ke depan akan melaksanakan Operasi Lilin Candi 2025 yang berakhir nanti sampai dengan tanggal 2 Januari 2026. Tetapi kemungkinan akan diperpanjang sambil melihat situasi dan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu Polda Jawa Tengah telah menggelar Pospam 185, Posyan 48, Pos Terpadu 26 dengan jumlah personil dari Polri 22.517 personil, dari TNI 1.235 personil, dan instansi yang tadi terkait lengkap dari beberapa instansi dari Dinas Perhubungan, Basarnas, BMKG, TNI, dan instansi dari Satpol PP, semuanya ada 4.219 yang akan melaksanakan pengamanan dan memastikan mengelola Kamtibmas, baik keamanan, ketertiban, dan Kamsetib Jalantas bisa berjalan dengan baik di Jawa Tengah. Dengan pengamanan yang didukung oleh kekuatan personel yang besar, kesiapan pos pengamanan dan pelayanan, kemudahan akses layanan publik, serta mitigasi bencana yang terstruktur ini, Polda Jawa Tengah ingin memastikan bahwa Jawa Tengah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Nataru 170.000 wisatawan diprediksi kunjungi Candi Borobudur. Nantikan informasinya usai jeda. Selama liburan Natal dan Tahun Baru, Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diprediksi naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tahun ini, jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 170.000 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengunjung yang berwisata di Candi Borobudur di masa libur Natal dan Tahun Baru tahun ini diprediksi akan naik 10%, atau sekitar 170.000 pengunjung. Dari jumlah tersebut, wisatawan domestik kemungkinan akan mendominasi atau sekitar 80%. Diprediksi puncak pengunjung akan terjadi pada tanggal 25, 26, dan 31 Desember 2025. Di masa raya Nataru ini memang porsi dari wisatawan Nusantara akan lebih banyak ya dari yang regulernya. Kalau yang non regular season biasanya 60-40 yang wisatawan mancanegara, 70-30, ini mungkin wisatawan mancanegaranya sekitar 20%-an dari target kami, karena kami memang menjaring mobilitas dari wisatawan domestik. Namanya Borobudur Sunrise, di mana para pengunjung bisa menikmati kemegahan sunrise di atas candi, menghadap ke Merapi, and susah digambarkan untuk kata-kata, Mbak. Kalau harus datang untuk melihatnya. Itu sendiri mulainya harus nyampe di sini jam 4 pagi, Mbak.
Tingginya angka kunjungan wisatawan mencerminkan daya tarik Candi Borobudur sebagai destinasi wisata sejarah dan spiritual yang mendunia, sekaligus menandai kebangkitan sektor pariwisata di Jawa Tengah selama periode libur akhir tahun. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Malioboro selalu menjadi pilihan wisatawan untuk tujuan liburan dengan berjalan santai dan mencari sarapan pagi di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya wisatawan asli Yogyakarta, namun pengunjung juga berasal dari luar kota. Malioboro di pagi hari sudah dipadati oleh wisatawan yang sedang menikmati sarapan dengan view jalanan Malioboro. Tampak pula wisatawan yang berolahraga pagi hingga berfoto bersama kerabat dan keluarga tercinta. Yogyakarta memang tak pernah luput dari keramaian di momen libur Natal dan Tahun Baru. Kota ini dipilih karena menawarkan berbagai wisata menarik seperti pantai, wisata bersejarah, hingga kuliner. Tak heran jika sedari pagi para wisatawan sudah memadati Malioboro. Bertepatan dengan perayaan Natal, Malioboro pun bersolek. Terlihat sejumlah ornamen Natal menghiasi bangunan-bangunan ikonik di sepanjang Jalan Malioboro. Keramaian di Malioboro ini terus terjadi sejak pagi dan puncak keramaian akan terjadi pada malam hari. Gesi Lutfia, Senot Puji, Kompas TV, Yogyakarta. Kawasan Malioboro masih menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta di masa libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah kepadatan arus wisatawan, aparat kepolisian bersama Dishub Kota Yogyakarta terpaksa menutup Jembatan Kewek, salah satu akses masuk ke kawasan Malioboro. Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan untuk berkunjung ke Malioboro, Yogyakarta. Kepadatan wisatawan terpantau mulai dari pintu masuk Jalan Malioboro di sisi utara dan berlanjut hingga di area 0 km di sisi selatan. Namun, di tengah padatnya kunjungan wisatawan di kawasan Malioboro, kepolisian bersama Dishub Kota Yogyakarta terpaksa menutup Jembatan Kewek, salah satu akses masuk ke kawasan Malioboro. Penutupan dilakukan karena jembatan peninggalan Belanda ini dalam kondisi rawan ambruk akibat dimakan usia. Agar lalu lintas yang hendak masuk ke kawasan Malioboro tetap lancar, rekayasa dilakukan di sejumlah titik. Arus lalu lintas yang masuk dari kawasan Jalan Margo Utomo kini tak bisa langsung masuk ke Jalan Malioboro, namun harus memutari Stadion Kridosono terlebih dulu. Setelah memutari Stadion Kridosono, arus lalu lintas kemudian diarahkan masuk Jalan Abu Bakar Ali sisi barat untuk menghindari penutupan Jembatan Kewek. Kami bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi DIY juga telah melakukan rencana rekayasa lalu lintas yang ada di Simpang Gramedia. Di Simpang Gramedia nanti, kalau kita dari Jalan Cikditiro, itu nanti akan diperbolehkan belok ke kiri menuju ke arah timur. Diperkirakan kondisi padat wisatawan di kawasan Malioboro masih akan terus berlanjut hingga memasuki Tahun Baru 2026. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Peringati Hari Ibu, siswa sungkem dan menyuapi ibundanya. Nantikan informasinya hanya di Kompas Sepekan. Peringatan Hari Ibu di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diwarnai dengan suasana haru saat anak-anak melakukan sungkem di pangkuan ibu mereka. Terima kasih ayah dan ibuku, berbahagia. Suasana haru mengiringi peringatan Hari Ibu di Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang, Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Para ibu tak kuasa meneteskan air mata saat anak mereka melakukan sungkem. Anak-anak pun menyuapi ibu mereka sehingga menambah suasana haru. Salah satu orang tua siswa mengaku senang dengan peringatan Hari Ibu tahun ini yang dirasa sangat istimewa. Ketika liburan, kemarin kami tanyakan belum ada info, belum ada info dari pihak MPD masing-masing, belum ada info dari pihak melakukan simbolis menyuapi, pertanda bahwa anak itu berbakti ke orang tuanya. Sempat meneteskan air mata? Ya, kami ibu dan anak saling berpelukan, disitulah kami menangis dan meneteskan air mata. Anak nanti akan selalu teringat bahwa ibu adalah merupakan segala-galanya. Kasihnya tidak akan terputus bagaikan sinar matahari yang menyinari dunia yang tidak ada henti-hentinya. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan akan lebih memahami perjuangan seorang ibu dalam merawat mereka. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Menyambut Natal, aksi toleransi antar umat beragama semakin terasa. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, warga Tionghoa melakukan tradisi pagar mangkok atau berbagi ratusan paket sembako gratis dalam aksi peduli kasih dengan masyarakat sekitar. Menyambut Natal, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam Persaudaraan Masyarakat Sukowati atau Darmawa di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah membagikan 200 paket sembako gratis bagi warga lansia dan kurang mampu. Paket sembako gratis terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula pasir. Warga yang datang pun menyambut acara ini dengan antusias. Perasaan saya senang. Ini kan zamannya zaman sisa, cari uang desa. Kalau ada orang membantu ini sangat membantu orang yang di bawah. Sangat dibutuhkan warga ya, Bu? Iya memang. Harapannya mudah-mudahan yang membantu ini dimudahkan rezekinya, nanti bisa membantu kelanjutannya lagi. Dalam momen menyambut Natal, komunitas Darmawa berharap kegiatan berbagi bersama masyarakat ini dapat menumbuhkan dan mempererat persaudaraan dengan sesama. Kita harapannya bisa menumbuhkan kebersamaan, persaudaraan di sekitar kita. Ada berapa target ini yang disumbang? 200-an lebih. Ini dari mana aja yang diberi sumbang? Sragen, seluruh Sragen. Jadi sekitar kita dan daerah lain. Yang membutuhkan siapa, kita kasih. Bakti sosial sembako ini merupakan kegiatan kali pertama Darmawa Kabupaten Sragen. Sebelumnya, bakti sosial dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di utara Bengawan, Solo. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Pengambilan rapor siswa akhir semester 1 tahun ini berbeda, di mana pemerintah menghimbau agar pengambilan rapor siswa dilakukan oleh ayah melalui gerakan Ayah Mengambil Rapot Anak ke Sekolah. Pemandangan berbeda terlihat saat pengambilan rapor di sekolah-sekolah. Kali ini orang tua yang datang dominan kaum ayah dibanding ibu. Seperti terlihat pengambilan rapor di SMP Negeri 12 Kota Semarang. Para ayah kebanyakan memanfaatkan waktunya pada pukul 7 hingga 8 pagi untuk pengambilan rapor ke sekolah sebelum mereka berangkat bekerja. Dan untuk yang berdinas, mereka sebelumnya telah meminta izin pimpinan untuk mengambil rapor. Saya sangat senang untuk mengambil rapor anak saya. Ini kan kerja, Pak? Ya, saya habis pulang kerja langsung ngambil rapor anak saya. Berarti ngebahas security, Pak ya? Security. Terus dilanjut gocek? Lanjut nge-grab. Nge-grab? Karena anak dua-duanya ada sekolah semua. Terus ini kan nggak menyita waktu, Pak? Enggak. Gimana, Pak? Anggapannya, Pak? Dengan adanya gerakan ini, Pak? Ya, sangat bagus, saya sangat mendukung dengan adanya gerakan Bapak mengambil rapot. Ya bagus, hampir setiap tahun saya ngambil rapot. Kebetulan sama saya terus setiap tahun. Jadi pas ada
gerakan ayah mengambil rapot tidak terbiasa. Kalau tanggapan saya sih alhamdulillah banget dengan adanya ini. Sebenarnya kan dari dulu pengen banget ngambil rapot juga, cuman dengan ini, dengan adanya gerakan ini, jadi kita lebih bersemangat lah untuk itu, dan kita tadi izin dari kantor juga lebih mudah karena kebetulan kita juga membagi tugas untuk di instansi yang saya ikuti juga ini untuk ngambil rapot dalam waktu yang bersamaan, jadi bagi tugas lah untuk melaksanakan ini. Sementara agar berlangsung lancar dan cepat, pihak sekolah hanya memberi waktu sekitar 1 hingga 3 menit setiap pengambilan rapor, mengingat banyak orang tua siswa yang harus berangkat bekerja. Menurut Kepala SMP Negeri 12 Kota Semarang, program Gemar ini sangat bagus agar seorang ayah peduli terhadap perkembangan anaknya di sekolah. Ya, alhamdulillah hari ini SMP Negeri 12 Semarang menghimbau orang tua untuk dalam pengambilan rapot ini yang mengambil ayah ini akan lebih memperkuat strategi keterlibatan ayah dalam proses pendidikan atau pola asuh anak. Program Gemar ini sendiri berdasarkan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN RI nomor 14 tahun 2025 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas sepekan hari ini. Saya Noveli Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.